Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia Rahma. Saya dari kelompok 2 yang berjudul Algoritma Random Forest. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada Random Forest. Random Forest adalah pengklasifikasi yang terdiri dari kumpulan pengklasifikasi pohon terstruktur, di mana masing-masing pohon melemparkan unit suara untuk kelas paling populer di input X. Dengan kata lain, random forest terdiri dari sekumpulan decision tree atau pohon keputusan, di mana kumpulan decision tree tersebut digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam suatu kelas. Ilustrasi random forest dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu fenomena headspace pada media sosial dan kecenderungan pengguna sosial dalam menyampaikan komentar berupa ujaran kebencian, hinaan, cacian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, tujuan utama yaitu untuk mengklasifikasi Twitter pada tweet apakah tergolong ke dalam headspace atau abusif dan level headspace dari tweet tersebut. Yang ketiga, data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data tweet berupa tweet yang memiliki kemungkinan termasuk ke dalam tweet headspace dan abusif. Selanjutnya, analisis dataset preparation. Pada tahap ini penelitian akan melakukan proses persiapan terhadap dataset yang sudah ada, yaitu dengan membagi dataset menjadi 2 bagian, data untuk training dan testing agar pada saat proses produksi dataset sudah dalam keadaan tetap dan tidak berubah-ubah. Analisis teks pre-processing. Tahap teks processing yang dilakukan yaitu teknisasi, filtering, stopword, caching, flooding, dan cleaning. Analisa language model training. Untuk membuat language pada training menggunakan library dari Facebook, yaitu Fastech. Fastech adalah pengembangan dari library WordSpec yang lebih dulu dikenal sebagai library untuk word embedding. Analisis parameter terbaik. Parameter yang digunakan berdasarkan parameter yang dimiliki oleh random forest, yaitu n estimators, banyaknya pohon, max depth, kedalaman pohon, kriterion atau fungsi untuk mengukur kualitas split, minimal splash atau jumlah sampel minimum untuk membela simpul, dan max futures, jumlah fitur yang dipertimbangkan saat. Kedua, analisis future selection. Proses future selection dimulai dari database awal yang masih berupa sebuah kalimat untuk dapat diproses oleh model word embedding. Dataset ditokenisasi terlebih dahulu ke dalam bentuk words atau kata. Setelah ditokenisasi, data akan diubah menjadi sebuah vektor dengan dimensi maksimal 128. Sekarang setiap data telah menjadi vektor dengan maksimum dimensi 128. Analisa klasifikasi random forest. Setelah semua proses dilakukan, tahap akhir yaitu melakukan klasifikasi menggunakan metode random forest. Proses diklasifikasi dilakukan dengan menggunakan parameter terbaik dan future selection terbaik yang telah diperoleh sebelum untuk mendapatkan hasil akurasi random forest yang optimal. Selanjutnya perancangan. Dalam melakukan perancangan, penelitian menggunakan Jupyter Notebook sebagai tempat untuk mengimplementasikan kode Python. Dalam notebook, untuk proses perancangan model, tahap-tahap dalam perancangan dibuat ke dalam 5 notebook. Tahap dalam perancangan model pada penelitian terdiri dari 5 tahap, yaitu perancangan text processing, perancangan language model training, perancangan parameter terbaik, perancangan future selection, perancangan model klasifikasi menggunakan random forest. Selanjutnya, implementasi. 1. Perangkat keras. Perangkat keras yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu laptop Lenovo
IDPad 100 dengan proses Intel Core i3 RAM 6GB dengan sistem operasi Windows. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Python. Python merupakan bahasa pemrograman open source dan telah menduduki posisi 4 yang paling sering digunakan di seluruh dunia dan memiliki library yang luas. Dalam distribusi Python telah menyediakan modul-modul siap pakai untuk berbagai keperluan. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Metode random forest dapat diterapkan untuk klasifikasi multi-class dan multi-label, hate speech, dan abusif pada Twitter bahasa Indonesia. 2. Kombinasi fitur terbaik yang diperoleh adalah L1 norm, tambah stop words, tambah cache flooding dengan akurasi sebesar 76,07%. Kombinasi parameter terbaik adalah pada future selection COL1 dengan nilai N estimator 1000, max deep 10, criterion entropy, minimal simple split 10, dan maximal future auto dengan hasil akurasi sebesar 76,020%. Hasil akurasi mode random forest dengan menggunakan future terbaik dan parameter terbaik sebesar 75,96%. Baiklah, keuntungan selanjutnya. Keuntungan dan kerugian random forest. Pada proses pengklasifikasian metode random forest memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut. 1. Salah satu algoritma paling akurat yang tersedia pada database yang banyak menghasilkan klasifikasi yang sangat akurat. Pada database yang besar berjalan dengan efisien, random forest dapat menangani ribuan variabel input tanpa menghapus variabel. Random forest telah diamati secara berlebihan untuk proses. 2. Database dengan cara mengklasifikasi yang acak. 3. Pada data variabel dengan sejumlah tingkat yang berbeda mendukung atribut tersebut dengan banyak level, maka dari itu nilai terpenting dari variabel hutan acak tidak dapat diandalkan untuk jenis data ini. Baiklah, yang saya bacakan itu adalah keuntungan dan kerugian dari random forest. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.